Baik, nama saya kalau kompletnya ya Erwin Hirmansyah Nuryadin. Jadi biasa kalau dipanggil tuh ya Pak Erwin. Kalau nama teks saya tuh Erwin HN begitu, karena panjang. Itu kalau saya di sini sebagai guru BK ya sejak tahun 2022. Karena dulu saya sebagai guru BK di sekolah swasta. Jadi karena pindah di sini mulai tahun 2022. Itu sekarang ngajar di kelas 3 dan kelas 1. Ya, untuk tantangan jelas ada ya. Jadi karena guru BK itu adalah guru yang spesial daripada dari guru yang lainnya. Kalau guru mapel kan jelas dia akan mengajarkan ilmu, wawasan dan sebagainya. Tapi kalau guru BK berkaitan dengan jiwa, dengan hati. Jadi ini kadang-kadang kan siswa itu kan latar belakangan beda-beda. Jadi karakternya, sifatnya, wataknya itu kan jelas beda-beda. Ini ya sebagai tantangan yang tidak serta merta kita samakan semuanya. Jadi harus apa namanya dikondisikan dengan siswa itu sendiri. Ya sejak awal memang karena saya suka dengan ini ya, dengan ilmu sosial, dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan siswa, dengan permasalahan siswa. Itu saya suka sekali. Dari dulu memang apa namanya juga sering ngajar juga sebagai instruktur juga di lembaga pendidikan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau berangkat ke Jepang. Jadi saya sangat senang sekali apabila bisa membantu siswa-siswa anak didik saya yang apa namanya mungkin bermasalah atau mungkin punya apa namanya permasalahan atau apa baik pribadinya, keluarganya, dengan temannya. Jadi kalau saya bisa menyelesaikannya itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri buat saya. Ya, jadi apa namanya apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat buat orang lain begitu. Oke, jadi sebelumnya saya memang dulu lulusannya di Sosiologi Fisip UNS ya. Jadi karena saya ngajar itu berubah istilahnya berubah haluan, jadi saya karena di SMK swasta dulu itu juga memegang bimbingan konseling, jadi saya mau tidak mau juga harus itu mencari atau kuliah lagi ya, kuliah lagi di jurusan bimbingan konseling di Universitas Bangun Nusantara Veteran Sukoharjo. Jadi mulai tahun 2016 saya kuliah ya cuma 2 tahun saja sampai 2018 saya lulus itu. Nah, jadi memang tadi sudah saya sampaikan kita harus memahami ya karakter orang dulu, siswa. Apakah siswa itu mau terbuka dengan guru BK laki-laki atau dengan yang perempuan? Kita lihat dulu siswanya perempuan atau laki-laki begitu. Kadang-kadang kalau yang perempuan dengan guru BK yang laki-laki mungkin agak sungkan, agak apa namanya istilahnya, tidak tidak mau terbuka lah, tertutup gitu. Beda dengan mungkin siswa perempuan dengan guru BK yang perempuan. Demikian juga yang siswa laki-laki ya, tidak semua serta merta siswa laki-laki itu juga mau terbuka dengan guru yang BK perempuan, tapi juga dengan laki-laki, karena dengan sama laki-laki sesama perempuan beda. Nah, kita perlu juga menggali. Jadi kalau kadang kalau susah untuk terbuka kita harus perlu cari dulu, kita gali ya. Jadi latar belakangnya itu apa, keluarganya dulu, keluarganya, kemudian dia sendiri seperti apa. Jadi kita bisa bisa apa namanya bisa kita lihat dari mungkin apa namanya apakah dia itu jujur, apakah itu dia apa namanya menyimpan rahasia atau masih tertutup. Itu kita bisa ketahui kalau kita bisa menggali itu semuanya. Jadi kalau kita bisa sudah yakin sudah bisa gitu. Dan satu lagi hal yang penting bahwa kita punya kode etik ya. Guru BK itu punya kode etik yang mana semua permasalahan siswa itu harus dirahasiakan. Tidak boleh orang lain itu tahu.
baik itu dengan sesama guru BK, sesama guru ini kita tidak boleh artinya menceritakan permasalahan siswa itu, karena itu ada kode etiknya istilahnya gitu, saya kira gitu. Oh, namanya saya ya, namanya Bu Rika. Latar belakang tentang pendidikan apa? Pendidikan. Pendidikannya S1 Bimbingan dan Konseling di Universitas eh, Veteran Bintara Sukoharjo. Tantangan besar tuh ya ingin mencerdaskan bangsa nomornya satu ya, terus menjadikan siswa itu mengarah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jangan sampai siswa itu tidak sekolah. Dan kalau Bu Rika sekolahnya udah lama, tahun 2012 mungkin lulusnya ya. Kalau mau tertariknya itu ya selama menjadi guru sudah tertarik, jadi keinginan menjadi guru karena bisa membantu siswa yang membutuhkan curhat atau anak-anak yang bermasalah. Kan kita nggak harus mematok menjadi polisi sekolah, kan BK itu menjadi teman bagi siswa sekolah. Yang mendapatkan pendidikan, saya sekolahnya di Universitas Veteran Sukoharjo. Ya, penting karena kita itu tidak bisa hidup sendiri, sama aja kita simbiosis, harus mutualis, saling membutuhkan, saling keterikatan, saling semuanya. Kalau bisa kita saling memberi ya kan, itu nanti kita bisa sharing, bisa untuk disilent, bukan untuk konsumsi publik. Kita saling komunikasi aktif, saling memberi pengawasan, saling memberikan motivasi dan semuanya lah. Yang penting jangan sampai kita sebar